Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Cahyanin Tias dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung akan menyampaikan hasil observasi untuk memenuhi tugas praktik pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang bertempat di usaha budidaya ayam ras pedaging milik Bapak Muhammad Sofwan dengan judul laporan yaitu Kemitraan sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Masyarakat dalam Bidang Budidaya Ayam Ras Pedaging. Usaha budidaya ayam ras pedaging milik Bapak Muhammad Sofwan bertempat di Desa Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Beliau memiliki kapasitas kandang sebanyak 12.000 ekor ayam dan saat ini beliau mengelola 7.000 ekor ayam dan akan terus bertambah hingga 12.000 ekor ayam. Budidaya adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terstruktur untuk pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat ataupun hasil panennya. Beliau memilih untuk budidaya ayam ras pedaging dikarenakan usaha ini memiliki keuntungan yang tergolong cepat dan besar dibandingkan usaha peternakan budidaya yang lain seperti peternak sapi, ayam petelur, ikan, dan lain sebagainya. Di samping hal tersebut, manusia pasti memerlukan konsumsi makanan yang bergizi. Salah satunya yaitu mencukupi kebutuhan protein. Protein dapat didapatkan dari telur, daging ayam, ataupun daging. Diketahui bahwa kebutuhan protein hewani akan selalu dibutuhkan, baik jangka pendek maupun untuk jangka yang panjang. Usaha yang digeluti beliau merupakan usaha dengan sistem kemitraan. Kemitraan dipilih karena memiliki keuntungan yang tergolong tinggi dengan resiko yang kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 Ayat 13, menyatakan bahwa yang dimaksud kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar. Sesaat sebelum bermitra, beliau mengalami permasalahan karena bagaimanapun setiap tindakan yang dilakukan akan selalu menghadapi masalah, baik dalam keadaan siap maupun tidak siap. Permasalahan yang dialami oleh beliau yakni permasalahan dalam modal. Modal ini digunakan untuk membangun kandang. Kandang yang dibangun yaitu jenis kandang modern, di mana kandang modern memerlukan biaya yang lebih banyak daripada kandang biasa. Kemudian, banyaknya modal yang digunakan dikarenakan diperlukannya keperluan-keperluan penunjang lainnya untuk kandang dan ayam, diantaranya wadah pakan, wadah air minum, untuk listrik, dan lain sebagainya. Dalam pembangunan kandang pun harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu dari segi lokasi di mana kandang akan dibangun. Kandang yang baik adalah kandang yang bertempat sedikit menjauh dari lingkungan sekitar agar tidak mengganggu. Untuk menghadapi masalah tersebut, beliau melakukan pengupayaan pemenuhan modal yang dibutuhkan dengan cara melakukan usaha bermitra dengan pihak lain, di mana hasil usaha tersebut dikumpulkan secara bertahap untuk menutupi kebutuhan modal yang kurang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Muhammad Sofwan selaku pemilik usaha budidaya ayam ras pedaging, beliau mengungkapkan bahwa melakukan usaha dengan konsep kemitraan sangatlah membantu dan menguntungkan.
Dengan adanya prinsip kemitraan ini, dikatakan dapat meningkatkan penghasilan dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang pernah beliau geluti. Penerapan bisnis dengan kemitraan dinilai memiliki tingkat kerugian dan risiko yang cenderung rendah dengan keuntungan yang tinggi. Ada beberapa model dalam bermitra, di antaranya tingkat pembelian dengan harga yang tinggi dan tingkat pembelian dengan harga yang rendah. Kedua model ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Untuk tingkat pembelian daging yang tinggi, apabila terjadi kerugian, maka kedua belah pihak yang harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk tingkat pembelian harga daging yang rendah, akan memiliki kecenderungan aman saat terjadinya kerugian, karena hanya salah satu pihak saja yang akan menanggung, yaitu dari pihak kemitraan itu sendiri. Keuntungan lainnya juga didapatkan apabila saat harga pasar sedang bagus dan daging ayam yang telah dibudidaya mampu mencapai target atau bahkan lebih, maka petani akan mendapatkan bonus pasar sebesar 30% dari kelebihan harga yang telah disepakati. Sebelum melakukan bisnis dengan prinsip kemitraan, harus memenuhi beberapa unsur-unsur, di antaranya yaitu unsur kerjasama, unsur kesetaraan, di mana memiliki pola pikir yang serupa, adanya keterbukaan antara pihak yang bersangkutan, serta adanya imbal balik. Berbisnis dengan kemitraan digolongkan harus memiliki modal yang tinggi, dikarenakan pihak kemitraan hanya akan menerima petani yang sudah memiliki kandangnya sendiri untuk beternak atau untuk usaha budidaya ini. Dari pihak kemitraan hanya akan menyediakan DOC atau bibit ayam, kemudian dari pakan, dan selebihnya itu harus disediakan sendiri oleh petani. Selain itu, pihak kemitraan juga menyediakan para pedagang yang nanti akan mengambil hasil panen ayam yang sudah layak untuk dijual, yaitu untuk ayam broiler dapat dipanen saat berumur kisaran 40 hari. Meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi dengan bermitra dapat menutupi modal yang telah dikeluarkan dengan imbal balik yang lebih besar. Melakukan bisnis dengan pihak kemitraan mampu menekan resiko dan meningkatkan pendapatan. Sekian laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun 2021 yang bertempat di usaha budidaya ayam ras pedaging milik Bapak Muhammad Sofwan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi atau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.